Harta yang paling berharga adalah keluarga. Halo Leo, jumpa lagi bersama channel Marga Anime. Yos! Keluarga adalah sekumpulan orang yang terikat atau terhubung melalui hubungan pernikahan, kelahiran, ataupun ikatan lainnya. Nah, Leo, tahukah kamu dalam dunia One Piece ada juga karakter-karakter yang terikat atau terhubung dalam hubungan yang disebut dengan keluarga? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas keluarga terkuat dalam dunia One Piece, kemudian mengurutkannya dari yang terlemah sampai yang terkuat menurut versi Marga Anime. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Check this out. Number 9. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan keluarga yang satu ini. Mereka menyebut diri mereka dengan sebutan Franky Family. Sesuai dengan nama keluarganya, kelompok ini dipimpin oleh Franky sang cyborg, yang kini merupakan bagian dari kelompok bajak laut topi jerami. Franky menganggap seluruh pengikut atau anggota kelompoknya sebagai keluarganya sendiri. Bahkan mereka memanggil Franky dengan sebutan Aniki atau kakak laki-laki. Franky Family atau keluarga Franky cukup ditakuti di kota Water Seven. Mereka dikenal sebagai keluarga atau kelompok pembongkar kapal yang singgah dan berlabuh di kota Water Seven. Bisa kita katakan mereka ini adalah premannya kota Water Seven. Keluarga Franky terdiri dari Franky, Zambai, Kiwi, Mozu, Tamagon, Kip, Skullzu, Cobb, trio Kairiki Destroyer, Sodom, Gomorrah, serta beberapa kru atau anggota keluarga yang tidak diketahui namanya. Untuk urusan kekuatan, keluarga Franky cukup dapat diperhitungkan. Mereka semua terlibat dan berperan penting saat Arch Enies Lobby. Aksi-aksi mereka sangat membantu Luffy dan kawan-kawan saat menerobos masuk ke dalam Pulau Keadilan. Bahkan untuk sang kakak atau pemimpinnya yaitu Franky sang cyborg, ia mampu mengalahkan salah satu dari anggota CP9 sebelum ia bergabung ke dalam kelompok bajak laut topi jerami. Tapi, bila dibandingkan dengan keluarga lain yang akan kusebutkan nantinya, dalam hal kekuatan, mereka masih di bawah keluarga lainnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, keluarga Franky berada di posisi terbawah dalam daftar atau deretan keluarga terkuat di dunia One Piece. Number 8. Keluarga ini pertama kali muncul saat Arch Dressrosa, tepatnya di Colosseum Florida ketika dilangsungkannya pertarungan untuk memperebutkan hadiah berupa buah iblis Mera-Mera Nomi yang sebelumnya dimiliki oleh Portgas the Ace. Keluarga ini adalah pemimpin pasukan Hafunavi dari negeri Kano. Mereka adalah Don Chinjao, Donsai, dan Bu. Dalam hal kekuatan, dua nama pertama yaitu Donsai dan Don Chinjao sama-sama memiliki kekuatan yang hebat. Untuk Don Chinjao, ia diceritakan merupakan salah satu bajak laut hebat pada era lama. Dan ingatkah kalian beberapa aksinya saat di Colosseum Florida, di mana ia menjadi salah satu dari dua petarung terakhir dari Blok C yang mampu bertahan, selain kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Don Chinjao salah satu karakter One Piece yang memiliki kemampuan Hausaku Haki. Dia sempat bertarung sengit dengan Luffy, meski akhirnya berhasil dikalahkan saat keduanya mengadu kekuatan dari tinju dan kepala mereka. Kemudian untuk Donsai, meskipun di awal kemunculannya, dia tidak terlalu diperhitungkan dalam hal kekuatan. Namun dalam perjalanannya di Arch Dressrosa, Donsai semakin berkembang. Di tengah konflik asmara antara dirinya dengan Baby Fight dan juga penolakan dari kakeknya Don Chinjao, Donsai membangkitkan teknik kaki yang dapat meremukkan benua. Kala itu, Donsai berhasil mengeluarkan sebuah teknik khusus dari keluarga Chinjao yang disebut Hassoken. Donsai juga bersumpah setia dan menjadi bagian dari armada besar kelompok bajak laut topi jerami, atau yang kita kenal dengan Komandan Divisi Bajak Laut Topi Jerami.
Berdasarkan hal-hal tersebut yang kusebutkan tadi, layak kiranya menempatkan keluarga Chinjao di urutan ke-8 keluarga terkuat menurut versi marga anime. Number 7. Mereka adalah pemimpin dari kelompok bajak laut wanita dari Pulau Amazon Lily. Mereka adalah Boa Marigold, Boa Sandersonia, dan Boa Hankook. Mereka bertiga adalah pengguna kemampuan buah iblis. Jika Boa Marigold merupakan pengguna kemampuan buah iblis Hebi Nomi model Raja Kobra, maka Boa Sandersonia merupakan pengguna kemampuan buah iblis Hebi Nomi model Anaconda. Dan untuk sang kakak tertua, yaitu Boa Hankook, selain menjadi ratu atau pemimpin suku Kuja, dia adalah salah satu mantan Shichibukai setelah resmi dibubarkan oleh pemerintah dunia. Dianugerahi paras yang begitu cantik dan mempesona, Boa Hankook juga memiliki kemampuan lain yang setali 3 uang dengan kecantikannya. Hankook memiliki kemampuan yang ditakuti di seluruh penjuru lautan, khususnya para pria, yaitu sebuah kemampuan yang berasal dari buah iblis tipe Paramecia Meronomi yang dapat menggunakan perasaan serakah atau cinta untuk mengubah yang terkena menjadi batu. Diketahui, Boa Hankook juga memiliki kemampuan Hausaku Haki atau biasa disebut dengan Haki Raja. Kemudian, ingatkah kalian sepak terjangnya ketika perang puncak Marineford? Sepertinya cukup menunjukkan betapa kuatnya karakter yang satu ini. Berdasarkan informasi-informasi tersebut, Boa Family menempati posisi ke-7 keluarga terkuat dalam dunia One Piece menurut versi marga anime. Number 6. Bajak laut Don Quixote adalah kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Don Quixote do Flamingo. Mereka juga dikenal dengan sebutan keluarga Don Quixote atau Don Quixote Family. Sebagai kapten ataupun pemimpin kelompok atau keluarga, Do Flamingo juga merupakan mantan Tenryubito atau kaum naga langit. Setelah Do Flamingo dan keluarganya meninggalkan Marizoa dan menanggalkan statusnya sebagai Tenryubito, kemudian berlanjut dengan kematian ibu dan ayahnya, Do Flamingo membentuk sebuah kelompok bajak laut dengan dirinya sebagai kapten dan dengan 4 elit officer serta officer lainnya yang sudah Do Flamingo anggap sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Ia menyebut kelompoknya dengan sebutan Don Quixote Family. Keluarga Don Quixote begitu berbahaya dan bisa kita katakan sangat kuat. Mulai dari sang kapten, yaitu Don Quixote do Flamingo, yang kekuatannya tidak perlu kita ragukan lagi. Ditambah 4 elit officer yang juga sangat kuat, mulai dari Treble, Vika, Diamante, dan Pergo. Kemudian officer lainnya yang kekuatannya juga bisa kita katakan sangat kuat serta berbahaya karena kemampuan yang masing-masing mereka miliki, mulai dari Lauji, Gladius, Senorping, Machipais, Dellinger, Sugar, Jora, Violet, Baby Five, dan Buffalo. Alasan tersebutlah yang membuat Don Quixote Family layak berada di urutan ke-6 keluarga terkuat dalam dunia One Piece menurut versi marga anime. Number 5. Keluarga Vinsmoke atau yang juga lebih kita kenal dengan nama Germa Double Six, yang juga dikenal sebagai penghasut perang atau Sensoya, serta pasukan tentara bayaran dunia bawah. Germa Double Six terkenal di seluruh dunia sebagai antagonis utama pahlawan laut Pixie Sora, seperti yang digambarkan dalam strip komik propaganda World Economic Journal, Sora, Warrior of the Sea. Germa Double Six dipimpin oleh keluarga Vinsmoke dengan Vinsmoke Judge sebagai komandan tertinggi dan 4 orang anaknya, yaitu Vinsmoke Reizu, Vinsmoke Ichiji, Vinsmoke Nizi, dan Vinsmoke Yonji sebagai komandan Germa Double Six. Selain keempat anaknya tersebut, Vinsmoke Judge juga memiliki seorang anak lagi yang merupakan salah satu anggota kelompok bajak laut topi jerami,
Dia adalah Pinsmoke Sanji atau Sanji si kaki hitam. Germa Double Six terkenal dengan unik ilmiahnya yang mampu menciptakan teknologi perang. Salah satunya adalah Raid Suite. Raid Suite adalah kostum bertarung yang khas dari keluarga Germa Double Six dan setiap keluarga inti memilikinya. Untuk masuk ke mode perubahan, seluruh keluarga Pinsmoke menggunakan sebuah alat berbentuk pipa pendek yang akan bereaksi membentuk pakaian tempur Germa Double Six. Setiap anggota keluarga Pinsmoke memiliki julukan untuk setiap pakaian tempur Germa Double Six-nya. Garuda untuk Pinsmoke Jutsu, Poison Pink untuk Pinsmoke Raiju, Sparking Red untuk Pinsmoke Ichiji, Electric Blue atau Dengeki Blue untuk Pinsmoke Niji, Windscreen untuk Pinsmoke Yonji, dan satu lagi yang tidak termasuk dalam pasukan Germa Double Six, yaitu Steel Black untuk Pinsmoke Sanji. Keluarga ini jika serius nampaknya sangat solid dan juga sangat kuat. Karena itulah, menurut marga anime, keluarga Pinsmoke berada di posisi kelima dalam deretan keluarga terkuat di dunia One Piece. Number 4. Kita bisa menyebut Kozuki Oden beserta para abdinya sebagai keluarga, karena memang ikatan yang ada di antara mereka sangatlah kuat. Bahkan nyawa mereka siap mereka berikan demi nama keluarga Kozuki. Mereka adalah orang-orang hebat dan juga sangatlah kuat, mulai dari Kinemon, Asura Doji, Kawamatsu, Inuarashi, Nekomamushi, Okiku, Raizo, dan tentu saja sang ahli strategi Denjiro aka Kyoshiro. Kecuali untuk sang pengkhianat, bang dan sesat, memang kau Kanjuro, bidap sama seperti sang shogun terjelek di alam semesta, Korozumi Orochi. Berbicara tentang keluarga terkuat, memang layak kiranya menyebut dan menempatkan keluarga Kozuki di posisi keempat dalam deretan keluarga terkuat. Alasannya tentu saja kekuatan yang ada dalam keluarga ini, mulai dari sang pemimpin yaitu Kozuki Oden yang dikatakan sebagai monster dari negeri Wano Kuni, yang juga diceritakan mampu mengimbangi seorang Shirohige saat awal pertemuan mereka. Kemudian, kekuatan para abdi yang sudah ia anggap seperti keluarganya juga sangatlah kuat. Bahkan di antaranya mampu mengimbangi atau bahkan melukai komandan terkuat Yonko, seperti yang dilakukan Nekomamushi, Inuarashi, dan Asura Doji. Untuk yang lainnya, tentu saja kekuatannya bisa kita samakan atau bahkan mungkin lebih hebat dari 3 orang tersebut. Ingatkah kalian ketika seorang Denjiro mampu mengimbangi Roronoa Zoro yang merupakan seorang calon pendekar pedang terkuat di dunia dengan santuy loh, kala menjalankan perannya sebagai Kyoshiro atau anjing shogun Korozumi Orochi. Number 3. Sebagai satu-satunya Yonko berjenis kelamin wanita serta sesuai dengan namanya, Big Mom memiliki banyak anggota bajak laut. Anggota atau kru bajak laut Big Mom didominasi oleh anak-anaknya sendiri yang berjumlah 85 orang dengan rincian 46 putra dan 39 putri, sehingga mereka bisa disebut sebagai keluarga terbesar dalam dunia One Piece. Selain Big Mom yang memang tentu saja sangat kuat, hingga dia menjadi salah satu dari 4 kaisar lautan yang kekuatannya diwaspadai, diakui, dan ditakuti oleh pihak angkatan laut serta pemerintah dunia. Big Mom atau Charlotte Linlin memiliki anak-anak dan juga keluarga yang sangat kuat, mulai dari 4 komandan terkuat bajak laut Big Mom yang sering disebut komandan manis, yaitu Charlotte Snack, Charlotte Cracker, Charlotte Smoothie, dan Charlotte Katakuri. Ditambah lagi anak-anak lain yang tidak kalah kuat dan hebat seperti Charlotte Perospero, Charlotte Daifuku, Charlotte Oven, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain itu Leo, keluarga tambahan dari ikatan pernikahan anak-anak Big Mom yang juga kuat seperti Capone Gangbang yang merupakan salah satu dari 11 supernova dan 12 generasi terburuk. Kemudian juga
ada Aladin yang merupakan kapten terbaru bajak laut matahari. Dengan melihat semua kekuatan yang ada di keluarga ini, layak kiranya menempatkan Charlotte Family di posisi ketiga atau masuk dalam 3 besar keluarga terkuat dalam dunia One Piece. Number 2. Kelompok bajak laut ini menyebut diri mereka keluarga dengan kaptennya, yaitu Edward Newgate atau Shirohige sebagai ayah atau Oyaji. Shirohige menganggap setiap anggota krunya serta kru bawahannya sebagai anaknya sendiri. Semua itu karena hal yang Shirohige inginkan lebih dari apapun adalah keluarga. Sebagai orang atau manusia terkuat di dunia yang memiliki 16 komandan divisi serta banyak kapten bajak laut hebat di bawah naungan kelompok bajak lautnya, kekuatan Shirohige tidak perlu kita ragukan lagi. Kemudian, dari semua komandan divisi dan kapten lainnya, ada 4 orang anak yang memiliki kekuatan besar serta menonjol dibandingkan yang lainnya. Mereka adalah Hiken no Ace, Marco the Phoenix, Daimon Zeus, dan Kaken no Pista. Di samping itu, ada satu nama lainnya yang merupakan komandan divisi kedua sebelum bergabungnya Hiken no Ace. Dia adalah sang putra mahkota negeri Wano Kuni, Kozuki Oden. Untuk Kozuki Oden, kita ketahui bersama dia benar-benar sangat kuat dan bagaikan monster. Dengan melihat aksi-aksinya seperti saat mengimbangi kaptennya sendiri, yaitu Shirohige di pantai negeri Wano Kuni, serta menebas jatuh sang raja hewan buas Kaido yang kemudian menyebabkan satu-satunya luka di tubuh keras Kaido. Kemudian ingatkah kalian ketika dia direbus dengan minyak mendidih, menggambarkan betapa kuat dan menakutkannya seorang Kozuki Oden. Selanjutnya, untuk saat ini ada Marco sang komandan divisi pertama. Coba ingat perannya yang begitu sentral dalam alur cerita saat perang puncak Marineford. Dengan kemampuan buah iblis, Zoan mitologi, Tori Torinomi model Phoenix, serta kemampuan regenerasi dari apinya, Marco mampu mengimbangi kekuatan dari 3 admiral terkuat angkatan laut, yaitu Akainu, Aokiji, dan Kizaru. Lalu ada Kaken no Pista yang juga mampu mengimbangi dan merepotkan seorang pendekar pedang terkuat di dunia, yaitu Takanomi Dragul Mihawk. Selain itu, Leo, banyak kru atau anak-anaknya yang lain yang juga sangat hebat dan kuat. Sehingga alasan tersebutlah yang membuat keluarga Shirohige layak berada di posisi kedua dalam deretan keluarga terkuat dalam dunia One Piece menurut versi marga anime. Number 1. Dalam dunia One Piece, hanya beberapa orang yang menyandang nama D. Dan dari beberapa karakter yang menyandang nama D, ada 3 nama yang berasal dari keluarga yang sama. Mereka adalah Monkey D. Garp, Monkey D. Dragon, dan Monkey D. Luffy. Meski berasal dari keluarga yang sama, namun ketiganya memilih jalan hidup yang berbeda satu sama lainnya. Baik, kita akan mencari tahu mengapa keluarga ini layak disebut sebagai keluarga terkuat di dunia One Piece. Monkey D. Garp adalah seorang anggota dari Angkatan Laut, dan meski hanya menyandang pangkat sebagai Vice Admiral di Angkatan Laut, namun sebenarnya dalam hal kekuatan, jasa, serta rasa hormat semua orang padanya tentunya membuat Monkey D. Garp layak berada di posisi Fleet Admiral. Tidak main-main, seluruh dunia mengenalnya dengan sebutan Garp Sang Pahlawan karena jasanya yang begitu besar, khususnya saat peristiwa God Valley. Kemudian, Monkey D. Dragon yang merupakan anak dari Monkey D. Garp tidak berpikir ingin mengikuti jejak atau memilih jalan hidup yang sama dengan ayahnya. Monkey D. Dragon justru memilih jalur yang sangat berbeda. Dia menjadikan dirinya sebagai pihak yang menentang atau berseberangan langsung dengan pemerintah dunia. Dragon bahkan menjadi pimpinan pasukan revolusi dengan kekuatan yang masih sangat misterius.
Dan dari sepak terjang yang ia lakukan, Dragon memperoleh predikat sebagai orang yang paling dicari atau diburu di dunia One Piece oleh pemerintah dunia. Hingga sampai saat ini, belum ada yang berhasil menangkap seorang Monkey D. Dragon, sehingga hal tersebut cukup menjelaskan betapa kuat dan berbahayanya orang ini. Selanjutnya, berbicara tentang anaknya atau cucu dari Monkey D. Garp, yaitu Monkey D. Luffy, yang merupakan kapten kelompok bajak laut topi jerami. Sepak terjangnya begitu mengerikan. Hal tersebut merepresentatifkan gambaran dari kakek dan ayahnya yang juga merupakan orang dengan nama besar di dunia One Piece. Saat ini, Luffy menyandang predikat sebagai 11 supernova dan juga 12 generasi terburuk yang kekuatannya serta sepak terjangnya diakui oleh Angkatan Laut dan juga pemerintah dunia. Selain itu, kini kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy, masuk ke dalam deretan Kaisar Lautan dunia One Piece dan mengubah sebutannya yang mulanya adalah Yonko menjadi Goko. Jadi berdasarkan hal-hal tersebut sangat layak kita mengatakan bahwa keluarga Monkey D adalah keluarga terkuat di dunia One Piece. Nah Leo, itulah daftar keluarga terkuat dalam dunia One Piece dari yang terlemah sampai yang terkuat menurut versi marga anime. Bagaimana menurutmu? Apakah ada keluarga lain yang juga kuat dan terlewatkan olehku? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar beserta alasannya ya, agar kita bisa berdiskusi. Baik, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini. Terakhir, bantu aku membangun channel ini dengan cara subscribe, like, share, serta komen pada kolom komentar. Sekian.